silakan duduk. Kita menyegarkan tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau disapa dengan pembacaan firman secara responsoria, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ini untuk mendahului firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Khotma. Saya akan mengawali dengan ayat yang ganjil. Ibu-ibu sekalian meneruskan dan kita bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak ibu-ibu yang terkasih dan Bapak Pendeta di sini juga ada. Ucapan berbahagia yang kita semua tahu sebagai khotbah Yesus di bukit, itu sungguh menyejukkan kita semua. Kita memandang berkat Tuhan biasanya hanya karena sesuatu yang nyaman atau yang enak saja atau yang sesuai dengan harapan kita. Tapi ucapan berbahagia di sini menunjukkan bahkan pergumulan dan penderitaan sekalipun yang kita pandang bisa kita pandang sebagai berkat Tuhan untuk menjadikan iman kita bertumbuh, naik kelas, dan serupa gambarannya. Semoga ucapan berbahagia ini boleh menjadi bekal paling tidak sedikit untuk mendorong kita semua memupuk citra diri kita masing-masing menjadi seorang wanita yang tangguh, yang senantiasa kepada Tuhan, setia, dan menjadi tiang doa bagi orang sekitar kita. Untuk menyambut firman Tuhan dan meresponi ucapan berbahagia tersebut, mari kita mengangkat pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Saat duka, saat senang,
Boleh kita ulang sekali lagi refrainnya. Kita ulang refrainnya saja. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, dalam kesehatan dan sukacita Tuhan memberi waktu yang indah kami boleh berkumpul, bersekutu bersama dengan ibu-ibu dari seksi perempuan GKPI Menteng pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini Tuhan. Semuanya ini boleh terjadi tentu hanya karena kasih dan perkenan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan turut hadir di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, kuasai, terangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami dapat bukan hanya mendengarnya, tapi kami dapat mengerti, memahaminya, dan tolong kami juga untuk dapat mewujud nyatakannya dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami dan hanya nama Tuhan saja dimuliakan di tengah-tengah ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Horas, ibu-ibu sekalian, kabar baik bagi kita pada ibadah ya atau kebaktian seksi perempuan GKPI Menteng. Sudah lama kita tidak ketemu ya. Selama Covid kayaknya ya. Wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi ya, tapi mungkin beberapa lupa. Baik, jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Baik, kabar baik bagi kita yang akan kita renungkan, kita diskusikan juga, kita sharingkan bersama pada sore hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan atau firman Tuhan pada sore hari ini saya awali dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Ibu Inang, Ibu ingin dikenal atau dikenang atau diingat orang seperti apa, bagaimana? Sebagai ibu yang bagaimana? Ada beberapa pilihan. Ibu ingin diingat atau dikenal orang sebagai perempuan yang satu, cantik. Semua mau ini, kalau ini pasti ya. Satu, diingat orang, dikenal orang sebagai perempuan yang cantik, ibu yang cantik. Atau dua, ibu yang pintar.
Yang ketiga, ibu yang rajin. Yang keempat, ibu yang aktif. Semua dikerjakan, semua kegiatan diikuti, aktif. Yang kelima, ibu yang tegas. Gak boleh itu. Pokoknya aku bilang gak boleh, gak boleh. Peraturan gereja kita bilang gak boleh, gak boleh. Nah, tegas. Yang keenam, ketus. Aduh, tak nih ketus. Judes bahasa Indonesia itu. Jutek bahasa Jakarta ya. Iya, pokoknya itulah ketus, jutek. Yang ketujuh, ibu yang cerewet. Yang kedelapan, ibu yang pendiam. Yang kesembilan, ibu yang ramah. Yang kesepuluh, ibu yang pemarah. Yang ke-11, ibu yang cengeng, gampang kali tersinggung, gampang nangis. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-12, ibu yang saleh. Ada 12 pilihan. Ibu mau pilih yang mana? Yang ceria belum? Inang mau dikenang di Inang siapa? Ya. Inang pengennya dikenal orang, diingat orang sebagai ibu yang seperti apa ya? Ada 12 pilihan itu tadi. Cantik, pintar, rajin, aktif, tegas, ketus, cerewet, pendiam, ramah, pemarah, cengeng, saleh. Yang terakhir saleh. Saleh tahu ya, saleh itu sangat rohani sekali, sangat ya saleh. Iya. Yang ceria ramah. Itu yang penting. Yang mana? Yang ramah. Yang Ramah. oh, yang ramah. Iya, betul, yang ramah. Kalau Inang pengennya dikenal seperti apa ya? Yang baik. Spesifiknya nggak ada tadi baik di sini. Nggak ada, makanya. Yang aktif di gereja, semua kegiatan diikuti ya. Oh, di rumah juga aktif. Oh, itu aktif ya, sama di anak-anak ya. Kalau Inang sama. Oh, ramah. Ada nggak yang pengen dikenal sebagai perempuan yang cantik? Cuman satu yang berani angkat tangan, yang lain nggak berani angkat. Oh, 2, 3. Yang lain nggak merasa cantik emang. Semua perempuan cantik, nggak mungkin ku bilang ganteng kan? Betul. Oh, sudah pasti semua ya mau cantik. Baik, ibu-ibu sekalian, itulah bagian dari self image. Bahasa Indonesianya citra diri. Ya kan? Citra diri. Nah, cuman citra diri ini punya 2 sisi. 2 sisinya begini. Citra diri menurut saya, aku adalah ini. Aku adalah seperti ini. Ya, aku adalah orang yang tegas, aku adalah orang yang rajin menurutku. Tapi menurut orang lain bisa jadi berbeda, ya kan? Jadi ada 2 sisi citra diri. Menurut siapa dulu? Menurut saya atau menurut orang lain? Karena itu 2 sisi ini perlu kita pahami. Nah, disinilah kita tidak boleh tidak mau tahu. Kan sering, ya pokoknya aku begini, mau apa? Dari sononya aku begini, indah. Ya, jadi ahan mau pokoknya mbak, ya beginilah aku. Nah, citra diri ini kadang-kadang dibentuk oleh situasi lingkungan, tapi juga bisa budaya. Saya tidak tahu, maaf. Kalau saya salah mohon dimaafkan Dinang ya, kita orang Batak ya. Saya pernah dengar dan saya berani katakan ini karena bukan hanya sekali. Dan yang punya marga itu yang bilang. Jadi begini,
Yang boru silalahi memang unang yalo boru silalahi, katanya gitu. Saya nggak tahu. Ya, dan yang boru silalahinya sendiri yang ngomong gitu. Oh, pokoknya kalau boru silalahi jangan dilawan lah gitu. Lalu satu lagi bilang, apalagi boru manurung, katanya boru manurung pe bau nang coba-coba yalo boru manurung. Semua tahu boru manurung cingar katanya. Saya nggak tahu benar nggak itu atau cuman saya yang dengar itu. Ina pernah dengar nggak itu? Oh, nggak pernah dengar ya? Berarti nggak benar semua ya. Nah, itu contoh yang itu citra diri, sehingga ketika misalnya ada masalah di tengah-tengah persekutuan Batak, ibu-ibu yang punya masing-masing punya marga, lah itu biasanya muncul itu. Boru hama boru lala, boru silalahi, boru hama boru manurung gitu ya, atau boru pasaribu atau boru tubing dan sebagainya ya. Itulah citra diri. Nah, ibu-ibu sekalian, manusia itu dikenal dari 3 hal. Ini pasti kita tahu ini ya. Dikenal dari 3 hal. Yang pertama dari apa yang dia katakan, yang kedua dari apa yang dia kerjakan, dan yang ketiga dari apa yang dia pakai. Yang pertama coba kita lihat dari apa yang dia katakan, maksudnya begini bagaimana dia berbicara, bahasanya yang dipakai ya, tutur katanya, logatnya, dialeknya, itu kan bagian dari apa yang dikenal orang gitu ya. Jadi ada orang suku tertentu yang tidak bisa mengucapkan kata dengan lemah nggak bisa dia bilang Jadi misalnya kalau dia bilang nggak srek perasaanku, dia nggak bisa bilang nggak srek perasaanku. Nggak srek, orang yang nggak ngerti nggak tahu apa maksudnya nggak srek perasaanku ya. Aku mau muntah, aku kayak nek kurasa katanya. Enek ya, nggak bisa bilang enek, dia bilangnya nek katanya ya. Terhadap kita tersebut itu kan orang Batak ya agak susah bilang karena memang dalam kosakata Batak jarang banyaknya dan begitu. Jadi dari apa yang dia katakan. Yang contoh, saya tidak tahu ibu-ibu suka medsos enggak ya, saya juga jarang sih, cuman kok jadi rame gitu ya. Bunda Korla, logat Medannya khas, walaupun ucapan kalimatnya kasar kan kadang-kadang ya, tapi orang senang, viral dia, banyak duit sekarang dia. Ke Indonesia cuma beberapa hari, dipanggil tiap hari ada acara, baru dia pulang ke Jerman, wah bawa sekarang duit dia dari sini. Orang menilai itu kalau ada orang yang itu kok nggak sopan dia bicara, tapi lalu ada orang yang bilang itulah logat Medan, itu gaya orang Medan bicara katanya, dan orang-orang lalu senang. Citra itu kan, ya apa yang dia katakan. Lalu yang kedua dari apa yang dia kerjakan, maksudnya aktivitasnya, pekerjaannya sehari-hari, profesinya ya. Saya pendeta, maka dikenal orang misalnya Hotma Pasaribu, oh Pandita Ido, iya pendeta. Karena bisa jadi nama Hotma Pasaribu, apalagi nama Hotma kan pasaran kalau di orang Batak, ya banyak orang namanya Hotma, ya. Nah, misalnya ada teman yang bertanya, Amang kenal nggak dengan Boru Pasaribu, contoh misalnya ya, Boru Pasaribu di GKPI Menteng. Kebetulan mungkin di Punguan seksi Paropuan ada 3 Boru Pasaribu. Misalnya ini contoh. Saya akan bertanya, Boru Pasaribu yang mana? Lalu dia bilang, oh itu Boru Pasaribu yang guru, profesinya guru. Jadi kita kenal Boru Pasaribu yang guru, gitu kan? Yang 2 lagi bukan guru. Jadi dari pekerjaannya kita mengenal dirinya. Yang ketiga, dari apa yang dia pakai. Sore hari ini nuansanya ulus Batak ya. Iya, semua sebagian besar kulihat pakai nuansa ulus bajunya. Tahu gitu tadi Pak, saya bawa ulus dari rumah ya. Iya. Nah, dari apa yang dia pakai maksudnya adalah penampilannya, bagaimana ia berpakaian,
Suka pakaian yang tertutupkah atau suka pakaian yang terbuka atau suka pakai pakaian yang kurang bahan? Ya, termasuk ke gereja. Mudu hoti tarida gotinga. So na bergeser hoti tarida siudionna. So na bergeser karosina tarida nasu sidaun gitu ya. Kurang bahan kan, bajunya kurang bahan gitu ya. Ya dong semua nih kan kurang bahan. Sebenarnya kasihan ya, patut disantuni orang yang beli baju kurang bahan itu ya. Nah itu juga citra diri. Dia dikenal dengan cara pakaiannya. Jadi kalau yang mana yang itu kalau pakaian selalu terbuka bajunya. Iya, dikenal orang. Atau misalnya saya pakai contoh Boru Pasaribu aja deh karena saya marga Pasaribu ya. Abang kenal nggak Boru Pasaribu di GKPI Menteng? Yang mana? Ada banyak Boru Pasaribu, katakanlah ada 5 misalnya. Itu Boru Pasaribu yang kalau ke gereja sasaknya yang tinggi itu. Oh, parsasak nanti boy. Jadi lalu dikenal orang Boru Pasaribu parsasak nanti boy gitu kan. Itu kan nempel. Itu nempel dalam dirinya. Nah, itulah yang kemudian menjadi bagian dari identitas sekaligus menjadi self image, citra diri. Topik kita pada sore hari ini pada ibadah seksi perempuan GKPI Menteng ini memupuk citra diri yang positif. Ketika bicara tentang self image atau citra diri ini biasanya bahasannya motivator gitu. Biasanya motivator yang bahas tentang citra diri, pembentukan citra diri, peningkatan citra diri, merubah citra diri. Tapi Inang, tahukah Inang, ibu-ibu sekalian, bahwa kita punya motivator yang paling canggih, yang paling handal, yang paling pintar, yang paling berpengaruh. Siapa dia? Tuhan Yesus. Betul, itu motivator kita. Dan Alkitab adalah kitab yang berisi banyak sekali motivasi-motivasi yang baik ya, yang positif, yang luar biasa, bukan saja merubah manusia, tapi juga bisa merubah dunia. Itu Alkitab. Kita saksikan dan kita salah satu buktinya. GKPI Menteng berdiri di sini ya. Karena itu, di samping ketiga hal di atas tadi, ada satu hal lagi yang penting ini berkaitan dengan self image, yaitu agama. Ya, agama itu juga bagian dari self image. Jadi bukan hanya 3 hal tadi, apa yang dia katakan, apa yang dia pakai, dan apa yang dia kerjakan, tapi agama. Dan lebih spesifik lagi, iman. Ini bagian dari self image. Nah, kalau kita bicara tentang topik kita, self image atau citra diri yang positif, ini basicnya ini, yang satu ini. Justru bukan yang tadi, yang satu ini basicnya ya. Di kartu identitas kita, di KTP kita, ibu-ibu sekalian, ada kan kolom agama? Ada. Padahal di negara-negara barat katanya nggak ada. Iya, karena agama itu urusan pribadi. Tapi di sini harus ada. Dan secara tidak langsung kolom agama itu akan berpengaruh pada self image kita. Tetangga kita sebelah perempuan pakai hijab. Dari jauh pun kita tahu dia muslim, ya kan? Dari pakaiannya. Kalau kita Kristen, bisa nggak kelihatan dari penampilan kita bahwa kita Kristen? Nggak bisa. Karena tidak ada pakaian Kristen. Iya kan? Kan tidak ada pakaian ini loh baju Kristen gitu, enggak. Tapi kalau orang itu sampai sekarang pun kita tiap lihat orang wanita berhijab, kita sudah tahu agama. Kalau kita nggak bisa. Nah, karena itu bukan dari situ, ternyata bukan dari fisik lahiriah, itu tadi iman, itu yang penting. Iman, dari situlah kita berangkat, itulah titik berangkat kita, ya. Dan tidak bisa tidak, ibu-ibu sekalian, itu harus kelihatan. Harus kelihatan itu. Dan sebagai orang Kristen kita harus tunjukkan itu dalam hidup kita, sebab itu adalah bagian dari tugas kita orang Kristen yang kita sebut apa? Apa istilahnya, Inang? Kalau kita menunjukkan identitas kita,
Tritugas gereja, koinonia, diakonia, marturia. Apa itu marturia? Bersaksi. Jadi walaupun kita tidak punya baju Kristen seperti baju muslimah, kita tetap punya tugas panggilan bersaksi, menunjukkan identitas sebagai orang Kristen, ya. Tetapi untuk bersaksi dan pembentukan self image yang positif, kita patut rujukan, ya. Kita harus lihat rujukannya, dan rujukannya adalah firman Tuhan, Alkitab, seperti saya katakan tadi, ya. Bagaimana kita menunjukkan iman kita di dalam self image? Yakobus 2. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong, sia-sia. Jadi self image Kristiani kita, iman kita harus kelihatan, karena itu tugas kita bersaksi. Bagaimana kita memperlihatkan itu? Melalui perbuatan. Di Yakobus 2, ya. Maka sebelum kita masuk pada bagaimana memupuk citra diri yang positif sebagai perempuan Kristen, ibu-ibu perlu melihat dulu bagaimana Christian image, ya. Jadi kita kan pengen punya self image yang bagus, citra diri yang bagus. Supaya kita dapat itu, kita perlu melihat dulu Christian image, citra Kristen dalam Alkitab. Yang pertama, ibu-ibu, teladan contoh image utama bagi kita adalah Yesus Kristus. Itu pasti nomor satu. Tidak ada yang lain. Bukan pendeta, bukan bishop, bukan tokoh terkenal, public figure atau siapa, bukan. Teladan kita yang paling utama, contoh yang paling utama adalah Kristus. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 15. Boleh dibaca Inang kalau sudah dapat. 1 Petrus 1 ayat 15, baca yang keras. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sama seperti Dia. Siapa Dia di situ? Yesus. Ya, jadi kita teladannya Yesus. Lalu Galatia 2 ayat 20. Boleh dibaca, Inang? Galatia 2 ayat 20. Silakan yang keras. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini basicnya, Inang, ya. Ini basicnya, menjadi seperti Yesus. Dan itulah yang disaksikan oleh Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Ya, nanti kita nyanyikan lanjutannya. Ya, kita mau seperti Yesus, dan memang harus menjadi seperti Yesus. Itu Christian image, itu basicnya. Ya. Lalu yang kedua, ini syarat utama. Kalau tadi itu teladan contoh basic yang utama adalah Yesus Kristus. Yang kedua, ada satu syarat utama yang harus ada di dalam diri setiap orang Kristen, setiap ibu-ibu Kristen yang sekaligus menjadi self image dirinya, yaitu Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini self image, seperti dirimu sendiri. Di dalam kata dirimu sendiri ini ada self image di situ. Kita punya self image masing-masing. Inang kalau terhadap diri sendiri apa yang Inang lakukan? Terhadap tubuh kita masing-masing apa yang Inang lakukan? Pertama tentu dirawat. Iya kan? Dirawat, apalagi kalau sudah berusia atau dokter sudah bilang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus begini, harus itu dalam rangka merawat, yang merawat diri. Ya, seperti diri sendiri.
Bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita menyikapi, itulah self-image kita. Maka di dalam self-image seseorang Kristen, dia harus memiliki kasih. Coba bayangkan, kalau kita semua orang Kristen punya kasih, tidak akan terjadi konflik. Betul ya? Tidak akan terjadi. Karena kita memandang orang seperti kita memandang diri kita sendiri. Apa yang ingin kita lakukan atau apa yang ingin orang lakukan terhadapku, lakukanlah, aku akan lakukan itu juga terhadap orang itu, kan begitu. Ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, Lukas 14 ayat 11. Yuk dibukain, Lukas 14 ayat 11. Silahkan dibaca. Langsung aja yang sudah dapat ini. Lukas 14 ayat 11. Jadi syarat yang berikutnya atau Christian image yang berikutnya apa? Rendah hati. Bukan tinggi hati, rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, justru dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Rendah hati. Saya sering dengar, terutama dalam diskusi bapak-bapak kerajaan pangituai di Ulau Nadat, ayat rohana kak gijang-gijang rohana katanya. Setuju gak Inang dengan kalimat itu? Orang Batak itu katanya sombong-sombong. Betul, tinggi hati. Mungkin yang ngomong kali. Ya? Yang ngomong itu kali. Oh, yang ngomong. Karena Atau sebagian besar banyak orang Batak yang tinggi hati, betul nggak itu? iya. Betul ya, betul ya. Ya. Semua anak raja. Ya itu yang mau aku bilang ini. Semua kita ini raja, anak raja. Hampir kainan nami buruni raja, kan? Kan kalau orang Batak memperkenalkan diri, aku marga Pasaribu, buruni rajai, langsung diperkenalkan istrinya, dibilang buruni rajai, boru apa gitu kan ya, buruni raja, anak ni raja. Raja selalu di atas, tidak ada raja di bawah. Yang di bawah siapa? Hatoban. Ya tuh si hamudu hatoban ini budak, ya bahasa kasarnya budak. Bahasa Alkitabiahnya dulos, ada sih bahasa Alkitab. Hamba. Iya, jadi raja, dan raja tidak pernah salah. Iya toh? Raja tidak pernah salah. Makanya nggak ada kata maaf dalam bahasa Batak. Saya sudah pernah khotbahkan itu di sini. Tidak ada kata maaf dalam bahasa Batak. Kenapa tidak ada kata maaf dalam bahasa Batak? Karena raja nggak boleh minta maaf. Karena dia selalu benar. Mengaku salah, ya mengaku salah mau isi, ala di hatta salah mau disidang minta maaf, hanya mengaku salah. Iya, jadi rendah hati. Lalu yang berikutnya yang keempat, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Boleh, Inang? Ya, langsung dibaca yang sudah dapat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Wah, ini yang susah deh. Menyangkal diri. Ada yang bisa menjelaskan apa arti menyangkal diri? Nah, kita seringkali dengar ini. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Seperti apa sih menyangkal diri itu? Ya, keinginan kita ditahan, harus mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ya, jadi penyangkal diri itu bahasa sederhananya berkata tidak kepada diri sendiri, berkata ya kepada Tuhan. Berkata ya pada kehendak Tuhan, itulah menyangkal diri. Ya. Lalu yang berikutnya, menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar.
Yakobus 1 ayat 22 ini firman Tuhan hari Minggu ini. Ya, firman Tuhan di gereja untuk minggu ini. Yakobus 1 ayat 22, menjadi pelaku firman bukan hanya menjadi pendengar. Lalu yang berikutnya, Inang, yang kelima, Yohanes 15 ayat 4. Yuk dibaca, Inang. Yohanes 15 ayat 4, ini ayat yang sangat terkenal sekali. Yohanes 15. Iya, jadi yang kelima, berbuah. Apa buah yang kita hasilkan itu? Apa? Jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah berbuah. Itu artinya sudah menghasilkan buah. Dan buah bukan kita yang merasakan ini, bukan, tapi orang lain. Manis atau asam orang lain yang merasakan, yang menikmati. Seperti self image tadi. Menurutku aku sudah berbuah dan menurutku buahku manis, tapi ternyata orang bilang enggak, dia belum berbuah, atau dia udah berbuah tapi asam. Haji butuh hakku mengalang, katanya. Iya. Jadi berbuah itu juga self image atau Christian image yang penting, ya. Lalu yang keenam, Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Ibu-ibu GKP Menteng akan segera jadi ahli-ahli kitab, karena banyak ayat-ayat Alkitab yang bisa kita ingat bagaimana caranya membentuk self-image, Christian image, citra diri yang positif. Titus 2 ayat 7, boleh dibaca, Ina? Dan jadikan menjadi teladan. Kita meneladani Yesus Kristus, tapi kita juga harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Jadi, Inang, ketika misalnya ada ada orang bercerita tentang ibu, terutama misalnya biasanya ini ketika kita sudah nggak ada lagi di dunia, ketika kita sudah meninggal. Di ngoto do inang pasaribu nahinan, na berjuang nih baik kali itu inang ini. Itu satu self image yang baik, kan? Sudah mati pun dikenang orang kebaikannya. Itu teladan, ya. Tapi jangan misalnya ibu-ibu retreat ke puncak, lalu ada satu ibu yang pembagian kamar gitu kan. Setelah pembagian kamar, ibu ini bilang, aku nggak mau lah sekamar dengan dia, tukar kamarku, katanya. Terus yang lain diganti ke sini, aku juga nggak mau sekamar dengan dia. Lah suadong nao lo sekamar dong inak tahu. Kenapa? Nah, jadi pertanyaan kan, kenapa? Bisa macam-macam, tapi itu satu self image negatif, berarti ada something wrong dalam dirinya. Jadi orang nggak betah, nggak ingin ada di sampingnya gitu. Tapi ada ibu yang begitu baik, begitu ramah, teladan, siapapun mau sekamar dengan dia. Bahkan orang berebut, aku sekamarlah sama inang itu, aku sekamarlah sama inang itu, karena merasa nyaman gitu. Ya, nah itu bagian dari self image juga, Inang, ya, dari citra diri. Lalu yang ketujuh, coba kita buka Kisah Rasul 9 ayat 26. Kisah Rasul 9 ayat 26. Boleh dibaca? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri
kepada murid-murid, tetapi semua takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, kenapa murid-murid takut kepada Paulus? Padahal dalam konteks Kisah Rasul 9:26 ini Paulus sudah bertobat. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Sudah bertobat dia, tapi murid-murid takut ada sama-sama dengan dia. Kenapa? Karena self image yang lama masih nempel di ingatan murid-murid. Apa self image yang lama dari Paulus? Penganiaya orang Kristen, pembunuh. Ketika itu dia bernama Saulus, bertobat lalu menjadi Paulus. Dari orang yang mau menganiaya orang Kristen tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi pengikut Kristus, Rasul Kristus. Tapi tidak mudah. Nah, nanti juga Inang akan alami itu mungkin. Gak gampang berubah self image ya, dari yang negatif menjadi positif. Tapi walaupun tidak mudah harus bisa. Amin. Amin, harus bisa. Ya. Dan yang terakhir ibu-ibu sekalian, siapa yang melihat dan menciptakan image seperti saya yang katakan tadi, diri sendiri atau orang lain? Ya, orang lain ternyata. Untuk menguatkan ini, Yesus pun berkata seperti itu. Mari kita buka Yohanes 5 ayat 31. Yohanes 5 ayat 31. Ya, dibaca yang keras ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi harusnya siapa yang bersaksi? Orang lain. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri hamba mago. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri hamba mago. Ya, jadi orang yang bersaksi, jangan kita. Karena kalau kita yang bersaksi itu sama dengan menyombongkan diri, memuliakan diri, ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana self image atau citra diri kita di dalam hidup kita ini, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah jemaat adalah bergantung pada diri kita masing-masing. Bergantungnya pada diri kita, tapi terciptanya di diri orang atau dalam diri orang yang melihat. Ya, Paulus rasul yang sebelumnya anti Kristen, dari Saulus jadi Paulus, self image-nya berubah tapi tidak mudah. Ya, butuh proses, butuh waktu. Tidak mudah merubah self image dari selfish image. Jadi bukan hanya self image, selfish image itu adalah image yang kita cenderung untuk diri sendiri, fokusnya ke diri sendiri, atau dalam bahasa yang lain egois. Ya, selfish itu kan egois ya. Jujur setiap manusia kan punya ego kan, dan kadang-kadang menonjol egoisme kita itu ya. Tetapi Saulus saja bisa berubah menjadi Paulus, berubah juga self image-nya. Ingat juga ini perempuan yang kedapatan berzina, yang diseret dibawa ke hadapan Yesus oleh tua-tua, orang Farisi, orang Saduki. Ternyata dari orang yang kedapatan berzina, pendosa, dia berubah jadi pengikut Kristus. Ya kan? Ingat juga Zakheus. Siapa Zakheus? Orang yang pendek yang dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa dia dibenci? Karena dia pemungut pajak. Pemungut pajak itu dianggap antek-anteknya Romawi, karena Romawi yang menjajah Israel pada waktu itu. Tapi kemudian berubah menjadi pengikut Kristus, bahkan bertobat. Kalau ada yang ku dapat, ku tarik orang pajak orang lebih, maka ku kembalikan 4 kali lipat, katanya. Ada pertobatan. Ingat juga Maria Magdalena, orang perempuan yang dirasuki 7, luar biasa, 7 roh jahat, ya. Tapi kemudian berubah menjadi pengikut Yesus yang setia. Bagaimana mereka bisa berubah?
Saulus jadi Paulus, perempuan yang berzina jadi pengikut Kristus, Zakheus menjadi bertobat dan pengikut Kristus, Maria Magdalena yang dirasuk setan, kerasukan setan atau kesurupan, tapi kemudian menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Bagaimana mereka bisa berubah? Karena berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan pribadi. Berjumpa dengan Yesus. Jadi bukan hanya berjumpa mendengar Yesus dari jauh seperti kita mendengar khotbah dalam ibadah minggu, tapi ada perjumpaan pribadi. Terjadi dialog, ada hubungan pribadi. Itulah yang membuat mereka, self-image mereka yang negatif berubah langsung menjadi positif. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, itulah yang merubah mereka menjadi orang-orang dengan citra diri yang selfish, yang negatif, menjadi Christian image. Jadi dari selfish image menjadi Christian image, bahkan menjadi Christ image, imajinasi atau bayangan atau citra seperti Kristus. Pertanyaan terakhir, apakah ibu-ibu sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga yang pada sore hari ini telah mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah persekutuan seksi perempuan di KPI Menteng. Bapa, melalui firman-Mu Engkau memaparkan dan mengingatkan kami tentang citra diri kami. Bila kami memandang diri kami sendiri, fokus pada diri kami, sungguh kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Dan segala kelemahan dan kekurangan itu hanya bisa diperbaiki, bahkan disempurnakan bila kami mau melihat, meniru dan meneladani Kristus, sehingga kami tidak hanya memiliki self-image citra diri, tetapi kami memiliki Christian image, citra sebagai perempuan Kristen. Terima kasih untuk firman-Mu, lekatkan firman-Mu di hati kami, utuslah Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, menjadi pendengar firman-Mu, tapi tolong dan mampukan kami juga untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terutama ketika kami menghadapi banyak tantangan, pergumulan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan beri kekuatan kepada kami, agar kami tetap bersedia bersaksi, menyaksikan kasih Kristus melalui hidup kami, melalui tubuh kami, melalui aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami sehari-hari. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi, orang tua, suami, anak-anak, menantu, cucu, semua keluarga Tuhan, setiap pribadi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkati kami, berkati setiap rumah tangga, berkati kami juga anak-anak kami dan orang-orang yang kami kasih di dalam pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja. Biarlah melalui pekerjaan mereka Tuhan menyalurkan berkat-Mu, sehingga melaluinya kami senantiasa ingat untuk bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan ingatkan kami juga dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami tetap mau bersaksi, menunjukkan diri kami, identitas kami, image kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Bila ada saudara-saudara kami, terutama anggota dari seksi perempuan di KPI Menteng yang sedang sakit, kiranya Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati obat-obatan, perawatan, para dokter yang merawatnya. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan mereka dapat sembuh, pulih dan sehat kembali. Bila ada saudara-saudara kami anggota dari seksi perempuan KPI Menteng yang sedang mengalami pergumulan yang berat, yang sedang mengalami dalam kondisi lemah, kiranya Tuhan beri kekuatan. Yang berduka cita, kiranya Tuhan juga beri penghiburan. Berkati juga hamba-hamba-Mu pendeta, seluruh anggota majelis, penatua, dan seluruh anggota jemaat yang senantiasa bersedia memberi waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melayani Engkau melalui pelayanan di KPI Menteng. Tuhan berkati semuanya, agar semuanya juga menjadi berkat bagi jemaat yang menumbuhkan iman jemaat, dan hanya nama Tuhan saja dimuliakan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Firman Tuhan menghantar kita memberi persembahan kepada Tuhan, tertulis di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35c. Beginilah firman Tuhan: adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berikan persembahan kita. Ibu-ibu sekalian, saya undang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Oras Madita Saluna. Oras. Itu siapa lagi? Capek masih dia. Termasuk dengan kami, ibu-ibu Naomi. Jadi kami ini, Pak Pendeta ada Ibu Naomi, mungkin di AKBP apa ya?
Jadi kami Ibu Naomi di bawah naungan dari seksi perempuan. Jadi kami di sini bersatu, bersekutu. Puji Tuhan kehadiran kami. Terima kasih Amal untuk firman-Nya. Jadi menunjukkan siapa kita ya Amal ya. Mungkin penampilan kita bisa mengubah penampilan kita semua. Siapa yang nggak mau cantik gitu ya. Tetapi ternyata inner beauty kita ternyata yang dari firman Tuhan. Kiranya kami ibu-ibu di sini bisa memberikan waktu kami untuk membaca firman Tuhan. Ya mungkin setiap pagi amalnya, mungkin saya juga belum bisa disiplin si amal supaya bisa menjadi Christian image. Ya, Christian image dengan tongkat. Karena kami ini juga perempuan-perempuan yang lemah yang harus berjalan dengan tongkat, yaitu dengan firman Tuhan. Terima kasih Amal. Kiranya pelayanan Amal di AKBP saya pernah hadir di gereja tempat Amal. Jadi buat ibu-ibu semuanya, sore hari ini emang agak-agak berbeda ya ibu ya. Kenapa sih harus ada kostum ditentukan, harus ada change kado gitu. Ini awal tahun pertemuan kita, pembukaan kita di Siper. Mudah-mudahan perubahan kecil apapun semuanya untuk yang membuat kita yang lebih baik, ibu-ibu yang luar biasa, baik itu di rumah tangga, terutama di dalam kehidupan kita kejemaat di GKPI Menteng khususnya. Terima kasih ibu-ibu. Sekarang untuk ketua seksi perempuan kami persilakan untuk memberi kata sambutan. Ini contoh yang bagus ya. Tapi cuma oke. Sekali lagi terima kasih Aman untuk pelayanannya sore ini. Semoga tidak bosan-bosannya, terus sehat-sehat dan diberkati pelayanannya dimanapun. Lalu kamu di HKBP sama? Iya. Oke. Lalu juga kepada Ibu Mona yang sudah berinisiatif melakukan Mana? ibadah ulang tahun ini yang agak sedikit beda juga. Terima kasih untuk teman-teman semua yang mendukung Andreas dan teman-temannya. Lalu supaya semoga tahun ini kita boleh saling lebih menyemangati, lebih mengasihi, iman kita juga makin bertumbuh. Sehingga kita boleh mempunyai citra diri yang dari orang lain yang positif. Lalu sekalian dengan supaya karena kita masih ada acara lain ya, kita sambung dengan langsung pemberian tali kasih untuk pengajar dan pemimpin paduan suara kita. Karena kita kan 2 tahun mulai, baru tahun 2022 kemarin ini secara bisa dibilang sepanjang tahun sudah mulai. Jadi boleh kita kembali memberikan tali kasih kepada pengajar, pemimpin paduan suara kita dan juga yang mengiringi. Maka kami panggil Ibu Esther. Kak Esther dipanggil ke depan. Maunya si pinjam. Iya. Lalu Bilang daliman kalau Ibu Norma. dan Alis
Lihat tuh udah ngolok. Betul, Bung. Banyak yang mau ya kan? Ulah. Terima kasih untuk pelayanannya, untuk capek-capeknya, sabar-sabarnya. Kita yang bandel-bandel dan susah diatur, kadang-kadang lupa. Semoga kedepannya kita semua juga mungkin semakin baik. Maafkan kami juga ya kadang-kadang suka mau marah. Kita sama-sama dong, enggak. Iya. Tahun 2023 tahun perdamaian. Udah foto kan? Udah. Belum foto, video baru. Udah centang. Jadi kalau dibuat catatan pakai kostum, nanti nuansa loss. Gak fair juga ya kalau nggak ada penilaian. Ternyata ada yang tadi yang nyuntik pelan-pelan, oh ini. Tetapi tidak banyak, cuma 2 orang aja. Kami panggil Ibu Rohani. The best costume. Tadi ada ibu yang matching banget nih, mana ibunya ya? Ibu Aku ya. Pina, Sianipa, Pas saya panggil jadi ini sama baru. Ya semua mungkin kita pakai sama ya udah dari 2 tahun depan gitu ya. Saya juga belajar dalam Kak Tina dipanggil. Oke guys, ada yang lagi sibuk di luar sini guys. Yo Aika. Oh udah ada, Kak Tinanya sudah ada. Oke. Nanti panjang Inang udah. kawan dari Toronto ya. Untung, hey. Punya pabrik. Sweet. Baru beli ya Kak? Kak bajunya baru beli Kak? Maskernya dibuka Kak. Bah, tak terlihat. Terima kasih banyak. Oh, foto Inang Pendeta silakan. Oke ya, 1, 2, 3. Adiknya si Kira ini ya. Ada satu lagi Kak? Terus ini ya. 2 Kak. Kak Tina, ada satu lagi Kak? 2 plus ini. 2 kakakku. Oh, Pumona. Di depan kayaknya di kita. Oh, Pumona dipanggil. Mau cross kado. Oh, nomor 1. Cross kado. ya,
Kita foto bersama dulu sama Amang Pendeta. Panggil foto. Amang Pendeta mau pulang. Silakan disusun. Pung, ayo Pung foto Pung. Ada yang manggil Pung, ada yang manggil. Oke guys, sekarang kita akan berfoto bersama di acara pembukaan sermon seksi wanita, seksi perempuan GKPI Menteng. Oke guys, Kak pinjam handphone kakak buat foto. Dia nggak masuk, Andre coba tuh. Oh iya. Pakai foto Andre ya? Oh pakai fotomu ya? Oke. Tunggu, aku sebelah sana. Kaget. Gini aja dulu. Hitung dong Andreas. Gaya bebas. Saya boleh ya kamera ini. Pede kali ya kan? Ternyata Stok lama. Ah? Model baru aja. Hai Namboru. hai. Lihat keren deh rambutnya. Hai Kak. Kan rambut kok kayak gini nih. Kemarin. Tadi nggak nyangka kok kalau beres. Orang pada di sana. Oke. Lanjut cross kado. Satu, dua. Makasih. Baru ya. Sampai tadi bangun itu apa ya? Udah semua kayaknya. Kalau ingat sekali lagi, sudah mengumpulkan kado semua? Baik, ini saya pamitan ya. Terima kasih ya, Mang. Makan dulu ya, Mang ya. Dapat kado sendiri. Apa? Iya. Sama-sama. Iya. Nanti dibukanya kan.
Anak baru. Sama-sama nanti bukanya sama-sama. Gue juga. Iya. Dirimu belum ngambil. Belum sama-sama Kak. Thank you Inang. Ini orang 217. Kedua kali ini di Bondol. Wah, udah ambil udah. Dulu waktu SD. Waktu SD. Cakep banget deh. Kayak KPA dulu. Iya kan waktu SD. Boleh dibuka ya? Belum. Nanti sama-sama bukanya. Sabar. Nanti Nang. Oh udah. Dibukanya nanti. Bukanya nanti sama-sama. Bukanya sama-sama. Tahan dulu Inang, tahan dulu belum. Baginya kan lama. Belum terus dipanggil. Nomor berapa? 19. Yang di depan juga belum. 13. Ini 15. 20 ada. Ini 3. Tadi 3. Yang tadi. Kata itu. Ada dari Dirimu? Adakah yang belum dapat nomor, Inang? Ada yang belum dapat nomor, yang udah ngerasa ngasih kado? Belum dapat nomor? Lebih satu? Hah? berapa? 13. Oh iya punya Inang. Oh, dari sini nomornya. Masukkan lagi ya. Nomor 6. Nomor 6 yang merasa dapat nomor 6. Dibuka nomornya. Oh 6. Inang tua Kak Kaneni nomor 6. Ini ya digulung lagi payah kali. Sini biar Ini. Ya. Nomor 11. 11. Satu lagi siapa ya? Gak tahu berapa. Udah dapet ya. Nomor 5. Aku taruh sini aja punya diri. Thank you. Dapat guys. Nomor 8. Yeay. Nomor 12. Koresia pacarnya. Nomor 12 ada 12 1
dapat bahagia dari mana? Oke guys, dapat kado. Siapa sih? Ini. Inang Pendeta 31. Kak Ida dapat nggak? Kak Ida udah ada nomornya. Belum, tunggu sama-sama. Tunggu sebentar. Udah semua? Angkat dulu semuanya kadonya. Angkat dulu kadonya. Angkat dulu kadonya. Oke, sudah. Unboxing guys, unboxing. Waduh, masih ada kardusnya lagi guys. Woohoo! Kira-kira Tokopedia pula. Oke guys, agak ribet ini guys, si Tokopedia ini guys. Dapat Tupperware guys. Dapat Tupperware. Pakaikan. Mantap. Perlu tukang jahit ini. Mantap. Weh, baju tidur. Ini harus ada soal. Besannya yang nyuruh loh, besannya yang nyuruh. Mantap yo. Mantap. Berana, ini pun 2. Tupperware. Weh, mantap. Kak, bawa apa Kak besok Kak, hari Kamis? Kak, bawa es buah Kak, es buah. Bawa es buah Kak. Enggak Kak, buah potong dari itu kebun Kakak. Apa? Oh, Kak Ida bawa gorengan katanya Kak, pisang goreng. Nanti gini aja, gue order dari Ibu Ina. Nanti ini tempatnya bagi-bagi. Opung dapat apa Pung? Tipot. Wih mantap. Buat Mangopa siapa Kak? Mangopa siapa? Ayo foto. Mau foto dengan hadiahnya silakan. Nggak apa-apa Inang udah.
Dibuka Inang udah. Yuk foto lagi ke depan. Ayo mau difoto. Inang udah, aku nyempil. Anti pecah. Kan aku lagi cari begini. Beruntungnya dapat 2 ya. Iya kak, kakak dapat itu tas bagus. Kelihatan nih. Mana sih? Siapa yang beli itu ya? Udah. Oke. Tadi dia. Sama dah, kita nggak bisa dibuka. Sutra lah yang udah tahu tak Tupperware. 2 itu dalamnya itu 2. Inang udah bisa bungkus. Seru pakai daster baru. Yo, mantap ya kak. Ini lihat tahun baruan nanti datang. Tahun baruan, oke kak. Cantik kali. Cantik sekali. Kain. Tinggal Jahit, mantap. Bu Eli. Oke, doa makan guys. Doa makan. Ih, keset namboru. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini. Di awal tahun 2003 kami kembali akan berkumpul mendengar firman-Mu, bersukacita pertemuan pertama kami dengan berbagai-bagai acara tukar kado, baik dengan makan malam. Semuanya itu Tuhan, hati yang tergerak oleh karena kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami satu terhadap yang lain. Terima kasih untuk persekutuan ini. Kiranya di hari-hari yang datang, bahkan lebih banyak kami rindukan ibu-ibu mau datang ke gereja, mendengarkan firman karena waktunya sudah boleh kami bebas untuk datang kemari. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Biarlah Engkau yang memberkati segala usaha yang direncanakan oleh pengurus kami. Engkau juga lah kiranya memberkati makanan minuman yang akan kami nikmati. Berkati malam hari ini baik dalam perjalanan pulang kami. Engkau tetap beserta dengan kami. Di atas segalanya ya Bapa, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan segala kelemahan dan kekurangan kami. Terpuji termulialah Kau ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Atau minum apa? Tupperware Ini ya? kayak apa namanya? Yang kaca. Ada air panasnya di dalam gitu. Bisa buat teh segala macam. Mantap. Teh, ya, teh, kopi. Cocok emang hidupnya banyak di jalan ya. Taruh sini dulu guys. Nanti dibereskan guys. Soalnya patah nanti.
iya ya, kalau hadiah baju batak itu. Oke, hadiah baju batak. Hadiah baju batak. Foto dulu. Oke, yuk. 1, 2. Oke. Mantap. Cantik ya. Makasih ya. Senang ya semua dapat kado. Oke, 1, 2. Tunggu. Oke, tunggu. Oke. Ayo, 1. Ikut. Ayo, ikut, bergabung. 1, 2, 3. Oke. Ayo makan. Silakan makan. Wow, mantap. Selamat makan. Wih. Mie gomak guys. 1, 2, 3. Oke. Hai ibu-ibu, lihat kemari. Ngadep sini. Kak, lihat sini. 1, 2, 3. Oke. Kena Kak, kena. Nih kena nih Kak. Nih Kak, kena. Enggak. Dulu bilang kena apa tidak? Kena. Udah rontok parah. Ayo ibu-ibu. Iya, terima kasih. Aduh. Ya udah. Bisa nggak dikurangin mie-nya? Dikit kok. Nggak bisa, udah. Ini ya Bu ya. Iya. Cica. Ini banyak. Aku mau kuahnya aja, lagi nang udah kuahnya. Banyak dong. Ini sengaja udah. Lagi. Thank you. Oh iya, maaf. Ini panas. Oke guys. Oke guys, ini guys. Ada kerupuknya guys. Mau nuansa baru aja, Pung. Makan, Pung. Selamat makan Inang tua. Oke, yuk. 1, 2. Dah. Ya. Yuk makan yuk. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Oke. Hai. Makan kakak, mie gomak.
Oke guys, kita mau makan mie gomak dulu guys. Ini mie gomak. Mie gomak menu bertugas lantai 4. Oke, sekian dulu guys acara sermon seksi perempuan pembukaan awal tahun udah jadi. Mie gomak guys, selamat makan.